Saat Mao Zedong berusia 13 tahun, jadi dia barusan lulus sekolah dasar, lulus SD. Ayahnya Mao Zedong ngejodohin Mao Zedong dengan Luo Yizhu. Luo Yizhu itu bokapnya itu tuan tanah besar. Jadi ini kayak pernikahan politik gitu, dinikahkan untuk menyatukan keluarga pemilik tanah. Mao Zedong nggak mau guys, dia marah besar, tapi yo nggak bisa. Orang zaman dulu itu pernikahan ada di tangannya orang tua, mau nggak mau harus nikah. Mao Zedong itu menolak mengakui Luo Yizhu itu sebagai istrinya, sehingga akhirnya Mao Zedong itu menjadi pengkritik keras yang menentang perjodohan. Mao Zedong itu sampai belani minggat. Luo Yizhu itu malu banget, sehingga karena depresi mental nih ya, di tahun 1910 Luo Yizhu meninggal dunia di usia yang ke-21 tahun. Hari ini Intan mau membahas seorang tokoh yang sering Intan sebut di video-video sebelumnya, tapi belum sempat Intan bahas. Dia adalah tokoh kontroversial, banyak yang suka, banyak juga yang nggak suka. Beliau adalah pendiri Republik Rakyat China, Mao Zedong. Dajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria. Kali ini dari Budi. Saya suka channel ini karena mengedukasi dan mengenal lebih banyak sejarah. Harapan saya semoga channel ini terus berkembang. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Budi atas supportnya. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat channel ini, dan di Saweria itu teman-teman bisa menulis message. Message-nya bisa berupa video request, support kayak Budi ini tadi, ataupun pertanyaan yang nantinya akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Kalau tahun lalu Intan pernah membahas perseteruan antara Mao Zedong dan Chiang Kai-shek, kronologisnya kayak gimana mereka bertengkar itu dan bagaimana Mao Zedong itu bisa mendirikan RRC. Tapi Intan belum membahas secara biografi Mao Zedong itu kayak gimana. Di video ini lebih ke biografinya Mao Zedong, lebih fokus ke Mao Zedongnya. Mao Zedong lahir pada tanggal 26 Desember 1893 di desa Shaoshan, Nan. Ini pada masa pemerintahan dinasti Qing. Ini nih guys rumahnya Mao Zedong, sekarang sudah dijadikan tempat wisata. Ayahnya Mao Zedong namanya adalah Mao Yichang. Mao Yichang ini seorang petani yang miskin, tapi Mao Yichang ini berjuang terus sampai akhirnya Mao Yichang sukses menjadi salah satu petani terkaya di Shaoshan. Mao Zedong pernah mengalami hidup yang menderita, pernah jadi anaknya petani miskin, pernah Mao Zedong itu nyangkul beneran nih ya, dari subuh sampai larut malam. Apalagi ayahnya Mao Zedong itu seorang pendisiplin yang keras, males dikit di rotan, dan memang orang zaman dulu itu didikannya kayak gitu. Rotan mendarat di tubuh itu biasa banget bagi anak-anak zaman itu. Beda sama anak-anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang jangankan di rotan, dimarahin aja nggak boleh. Makanya ada perbedaan mental antara anak-anak zaman dulu sama anak-anak yang sekarang. Saat Mao berusia 8 tahun, dia sekolah di sekolah dasar Shaoshan. Namanya aja sekolahnya orang Tiongkok kuno ya guys ya. Pasti diajari Konfusianisme. Tapi Mao Zedong itu nggak suka pelajarannya Konfusius, itu dia nggak suka. Dia lebih suka membaca samko. Wah, sama kayak Intan dong, sama Tepi Air. Apa itu Tepi Air? Itu adalah salah satu novel besar Tiongkok kuno. Ada 4 novel besar Tiongkok kuno, salah satunya Tepi Air itu. Yang 3 apa aja Intan? Intan pernah bahas ya 4 karya sastra besar Tiongkok. Buat teman-teman yang pengen tahu 4 ini apa aja, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Mao Zedong sejak muda dia itu gemar membaca.
Salah satu buku yang dia baca adalah bukunya Cheng Guangyin yang berjudul Sheng Shi Weiyan. Cheng Guangyin itu adalah salah satu reformis, salah satu negarawan. Dia menuliskan pemikirannya dia tentang bagaimana negara itu bisa menjadi lebih baik. Dan Mao Zedong suka banget sama Cheng Guangyin ini. Pada suatu hari terjadi kelaparan di Hunan. Kelaparan itu akhirnya merambah sampai ke desa Shaoshan, tempat tinggalnya Mao Zedong. Petani-petani miskin yang kelaparan itu merampas dan menjarah hasil biji-bijiannya ayahnya Mao Zedong. Mao Zedong pada saat itu mau marah pun tidak bisa. Kalau dia berada di posisinya mereka itu kelaparan loh. Ya mungkin akan melakukan hal yang sama. Tapi dari situ Mao Zedong itu langsung punya pikiran, ini pemerintah ini nggak beres, kok sampai rakyatnya itu kayak gini. Dari situ itu Mao Zedong sudah timbul minus pada pemerintahan dinasti Qing. Pada saat Mao Zedong berusia 16 tahun, dia pindah ke sekolah yang lebih tinggi lagi di Tongshan, di mana dia dibully karena latar belakangnya sebagai seorang petani. Pada tahun 1911, Mao Zedong itu memulai sekolah menengah di Changsha. Ini adalah masa di mana pemerintahan Qing itu lagi lemah-lemahnya. Banyak sekali gerakan-gerakan anti pemerintah. Salah satunya adalah gerakannya Sun Yat-sen. Siapa itu Sun Yat-sen? Dia adalah tokoh yang berjasa menjadikan China yang dulunya itu kaisar-kaisaran menjadi negara yang republik. Pada masa dinasti Qing, semua pria harus punya potongan rambut kayak gini, setengah botak, setengah kelabang. Ini potongan rambut yang menewaskan banyak orang loh. Kenapa harus potongan rambut kayak gini? Dan kok bisa potongan rambut kayak gini ini menewaskan banyak nyawa? Intan juga pernah bahas satu video sendiri yang ngebahas potongan rambut seperti ini. Buat teman-teman yang mau ngepoi, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Sebagai simbol pemberontakan terhadap pemerintahan dinasti Qing, Mao Zedong dan teman-temannya memotong rambutnya. Sudah, dia tidak mau pakai potongan rambut setengah kelabang, setengah botak itu. Kemudian Mao dan teman-temannya itu bergabung dengan kelompok-kelompok pemberontak. Saat itu Mao itu cuma jadi tentara yang pangkatnya rendah. Singkat cerita, Sun Yat-sen itu berhasil menggulingkan dinasti Qing dan China menjadi republik. Mao Zedong itu beranjak dewasa, dia semakin tergila-gila dengan bacaan-bacaan politik dan menemukan kecocokan dengan paham komunis. Dia ngefan banget sama Vladimir Lenin. Mao Zedong semakin radikal karena dipengaruhi oleh anarkisme Peter Kropotkin yang merupakan doktrin radikal yang paling menonjol pada saat itu. Mao Zedong melanjutkan pendidikannya di Changsha dan lulus pada bulan Juni 1919, ranking 3. Pinter ini Mao Zedong. Gimana nggak pinter lah hobinya baca. Mao Zedong mengawali karirnya sebagai guru sejarah di sekolah dasar Xuyue. Pada saat itu Yunan itu punya gubernur. Gubernurnya itu gubernur yang korup, gubernur yang kejam. Jadi namanya adalah Chang Qingyao. Jadi Chang Qingyao itu kepengen jadi gubernur karena untuk memperkaya dirinya, bukan untuk mensejahterakan rakyat. Mao Zedong ini ya guys ya, meskipun dia itu kejam dan caranya itu ada yang salah juga sampai menewaskan banyak orang, tapi hatinya Mao Zedong itu ya saat dia itu memimpin, dia kepengen loh negaranya itu maju. Beda sama Chang Qingyao ini, dia jadi gubernur supaya dia bisa kaya. Bodoh amat sama rakyat yang menderita. Mao ini nggak suka sama Chang Qingyao ini, dia nggak suka. Kemudian dia itu mengorganisir muridnya, membuat perhimpunan mahasiswa. Pada bulan Juli, Mao Zedong itu mulai berani, dia memproduksi majalah-majalah mingguan yang radikal. Dan bahasanya itu bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat Tiongkok. Chang Qingyao mengetahui hal ini, dia marah dong. Dia langsung ngebubarin perhimpunan mahasiswa itu dan ngejar Mao Zedong. Mao Zedong melarikan diri ke Tianjin, Jinan, Jufu, dan menjadi tukang laundry. Saat
pelarian itu Mao Zedong itu bertemu dengan seorang yang namanya Chen Tuxiu. Chen Tuxiu itu dia itu kagum dengan wawasan politiknya Mao Zedong. Mao Zedong juga bertemu dengan guru lamanya yaitu Yi Peizhi yang sudah menjadi anggota Partai Nasionalis. Partai Nasionalis ini partainya Sun Yat-sen. Yi Peizhi ini memperkenalkan Mao Zedong dengan Jenderal Tan Yan Kai. Jenderal Tan Yan Kai ini merupakan senior Partai Nasionalis yang bertugas di perbatasan Yunnan. Karena sama-sama orang Yunnan ya, Mao Zedong itu klik banget sama Jenderal Tan Yan Kai ini. Kamu tahu gak, gubernurnya Yunnan itu loh, dia itu korup, dia itu kejam. Wah, ini nih gubernur gak bener ini. Tan Yan Kai pun juga merasa bahwa pendapatnya Mao Zedong itu benar, sehingga dilakukanlah rencana untuk menggulingkan Zhang Qingyou ini. Mao Zedong itu mengatur mahasiswanya. Pada bulan Juni 1920 terjadilah gerakan untuk menggulingkan Zhang Qingyou ini. Berhasil guys, Zhang Qingyou berhasil melarikan diri. Karena prestasinya, Mao kemudian diangkat sebagai kepala sekolah bagian junior sekolah normal pertama dan sudah menerima gaji yang lumayan besar. Menikahlah Mao Zedong dengan Yang Kai-hui di tahun 1920. Chen Tuxiu, orang yang tadi Intan bilang yang kagum sama Mao Zedong itu, Chen Tuxiu mendirikan Partai Komunis. Kemudian dia mengajak Mao Zedong untuk bergabung ke partainya. Pada tahun 1922, Partai Komunis bekerja sama dengan Partai Nasionalis. Bahkan Mao Zedong terpilih sebagai anggota pengganti Komite Eksekutif Pusat Kuomintang. Kuomintang itu Partai Nasionalis itu ya. Dan Mao Zedong itu mengajukan 4 resolusi untuk mendesentralisasi kekuasaan ke biro kota dan pedesaan. Mao Zedong ini bersinar banget di partai tersebut. Bersinarnya Mao Zedong itu nggak disukai sama Chiang Kai-shek. Sampai terjadi perseteruan yang heboh antara Mao Zedong dan Chiang Kai-shek. Intan pernah bahas satu video sendiri tentang Chiang Kai-shek lawan Mao Zedong. Yang endingnya Mao Zedong menang dan berdirilah Republik Rakyat China. Buat teman-teman yang kepengen tahu detail perseteruan antara Mao Zedong dan Chiang Kai-shek, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Setelah menang lawan Chiang Kai-shek dan mendirikan Republik Rakyat China, Mao Zedong itu sempat blunder di awal-awal kepemimpinannya. Dia mempunyai programnya itu lompatan jauh ke depan dan programnya revolusi budaya. Ini salah satu programnya Mao Zedong yang Mao Zedong anggap untuk memajukan negaranya, tapi tambah amburadul Tiongkok kena program seperti ini. Apa itu lompatan jauh ke depan? Apa itu revolusi budaya? Intan juga pernah ngebahas di videonya Deng Xiaoping. Kalau teman-teman mau tahu blundernya Mao Zedong, ya ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Kesehatan Mao Zedong itu di tahun 1970-an itu mulai menurun. Masih menjadi rahasia negara ya. Mao Zedong itu sakitnya apa aja ya, ada sumber yang bilang paru-paru lah, jantung lah, Parkinson lah, Lou Gehrig lah. Tapi ini semua belum dikonfirmasi secara resmi. Pokoknya penampilan publik terakhirnya Mao Zedong, foto terakhirnya yang masih hidup itu dilakukan pada 27 Mei 1976 bersama dengan Perdana Menteri Pakistan Zulfikar Ali Bhutto. Mao Zedong itu pernah 2 kali kena serangan jantung yang besar. Pada bulan Maret 1976 dan pada bulan Juli 1976. Yang kedua, yang bulan Juli itu nyebabin Mao Zedong itu cacat. Sampai 9 September 1976 akhirnya Mao Zedong pun menutup mata di usia yang ke-82 tahun. Jam 00.10. Partai Komunis itu menunda pengumuman kematiannya Mao Zedong itu sampai jam 4 sore. Kematiannya Mao Zedong itu diumumkan lewat siaran radio nasional sekalian menghimbau untuk persatuan politik.
Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau menambah pengetahuan tentang Mao Zedong, Intan saranin untuk habis ini langsung nonton video tentang pertempuran Mao Zedong dan Chiang Kai-shek dan videonya Deng Xiaoping di mana Mao Zedong melakukan blunder. Sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin atau mau revisi ya barangkali Intan ada salah, mau diskusi, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.